إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معاشر المسلمين rahimakumullah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya dalam beberapa hari ke depan kita akan segera memasuki bulan yang amat sangat istimewa. Itulah bulan Ramadan. Tidak ada bulan sebegitu istimewa yang Nabi menuntutkan kepada kita untuk kita berdoa secara khusus agar umur kita disampaikan di bulan itu kecuali bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Tidak ada juga bulan yang kita dituntunkan oleh Nabi kita untuk menyambutnya secara khusus, mengucapkan selamat datang kecuali bulan Ramadan. Atakum Ramadan sayyidus syuhur famar al-banwin wa ahlan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan tidak masuk dalam 4 bulan haram. 4 bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi oleh Nabi bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, penghulu dari para bulan, top-topnya bulan. Ada Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Top-topnya syuhada dialah Hamzah paman Nabi. Ada Sayyidul Ayyam, penghulu hari, top-topnya hari itulah hari Jumat hari ini. Juga ada Sayyidul Istighfar dan ada Sayyidul Syukur. Itulah bulan Ramadan. Famarhaban bik wa ahlan. Sambutlah dan ucapkan selamat datang. Ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi pun menyambutnya secara khusus dengan menyampaikan khutbah. Apa yang beliau sampaikan sebagaimana kita bisa baca dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun. Sungguh telah mengenangi kalian bulan yang agung, syahrun 'azimun, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun, bulan yang di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Itulah Lailatul Qadar. Tidak ada bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan kecuali bulan Ramadan. Apakah hanya itu? Tidak. Sangat banyak kebaikan-kebaikan atau keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Nabi juga mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebajikan yang bersifat sunnah, karena kaman ada faridatan fi masiyah siwa, maka dia bagaikan melakukan kewajiban di bulan lain. Artinya ganjarannya dilipatkan. Waman ada faridatan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiyah. Sedang jika kita di bulan itu melaksanakan kewajiban, maka bagaikan kita melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan lain. Sungguh amat sangat istimewa. Makanya Nabi sampai mengatakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-khair. Andai manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, latamanna ayyakuna Ramadan sannatan ulaha, maka dia akan berharap seluruh bulan dalam satu tahun itu semua menjadi bulan Ramadan. Tapi itu tidak mungkin, karena Allah sudah menetapkan bulan Ramadan hanya sekali. Kapan? Ya, yang beberapa hari lagi nanti akan kita jumpa. Karena itu siapa saja yang menyambutnya dengan biasa-biasa saja, apalagi dengan penuh gundah gulana, dipastikan orang itu tak paham keistimewaan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Jemaah sekalian, jika bulan Ramadan ini bulan yang amat sangat istimewa, maka pasti apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi sasaran dari diwajibkannya kita melaksanakan sholat Ramadan itu juga pasti sesuatu yang istimewa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melakukan sesuatu di bulan yang amat sangat istimewa bila tujuannya itu biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Dan kita semua tahu bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa tak lain supaya kita harapannya menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelaslah takwa ini juga amat sangat istimewa. Mengapa? Karena takwa pula lah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Inna akramakum indallahi atqakum. Posisi kita itu di hadapan ditentukan oleh seberapa kuat, seberapa tinggi kita punya takwa. Bukan ditentukan oleh kekayaan kita, bukan ditentukan oleh ilmu kita, pangkat, derajat, cantik, gagah, rupa raut wajah kita. Bukan itu semua, tapi ditentukan oleh takwa. Takwa pula yang akan menentukan posisi kita di akhirat kelak. Posisi di akhirat itu manusia hanya ada dua kemungkinan. Bila tidak menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, ashabul jannah, ya pasti dia menjadi bagian dari ashabus shimal, golongan kiri, ashabun nar. Memang ada yang disebut ashabul a'raf, mereka yang tidak masuk menjadi bagian dari golongan kanan, ashabul jannah, tapi belum masuk golongan kiri. Tapi dalam penjelasannya ashabul a'raf pun pada akhirnya dia akan menjadi bagian dari ashabul jannah. Kita semua tentu tak ingin menjadi bagian dari ashabus shimal, penghuni neraka yang disebut oleh Allah sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali.
Siksa paling ringan di neraka dipakaikan terompah atau alas kaki dari api neraka, dan itu cukup untuk membuat otak mendidih. Sekali waktu boleh dicoba berjalan kaki di atas aspal yang paling panas di tengah terik panas matahari. Kaki melepuh mungkin, tapi tak pernah bisa membuat otak mendidih. Itu siksa paling ringan, dan siapa saja yang menerima siksa itu dia akan merasa sebagai siksa yang paling berat. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Jadi pasti kita ingin menjadi bagian dari ashabul jannah, golongan kanan penghuni surga. Pertanyaannya, apa yang bisa memastikan kita ini kelak akan menjadi bagian dari ashabul jannah? Cuma satu, apa itu? Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa pula yang akan menentukan keberkahan hidup kita dalam kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Takwa pula yang akan memberikan kepada kita itu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada kata jemaah sekalian, takwa ini jika kita mau peras-peras, bolehlah kita sebut sebagai titik sentral kemana seluruh perhatian kita itu, pikiran, waktu, tenaga harus dikerahkan untuk meraih derajat takwa yang sebaik-baiknya. Kita menuntut ilmu untuk takwa, kita berkeluarga untuk takwa, kita bekerja mencari nafkah untuk takwa, kita semestinya ketika punya jabatan juga untuk takwa, bukan sebaliknya. Jemaah sekalian, nah puasa ini diharapkan oleh Allah akan membawa kita menjadi orang yang bertakwa atau lebih bertakwa. Tapi puasa ini tidak otomatis. Kalau dalam bahasa teologis itu kausal potensial. Dia punya potensi membawa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi sekali lagi tidak otomatis. Karena itulah maka lafadznya itu la'ala, bukan fatat takun, maka kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Itu kalimat taroji, hopefully. Kalau orang barat bilang mudah-mudahan, semoga. Nah karena itu maka jemaah sekalian penting sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini menyiapkan diri untuk bisa melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Persiapan apa? Tentu saja yang pertama adalah ilmu. Ini ibadah tahunan. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai lupa fikih puasa. Segera disegarkan ingatan kita. Begitu juga penting persiapan fisik, karena apapun puasa ini ibadah fisikal, perlu kesamaptaan fisik, kesamaptaan jasmani. Tapi di antara persiapan-persiapan itu yang paling penting adalah persiapan penghayatan. Mengapa? Karena ibadah puasa ini sepenuhnya bersifat fisikal. Kita tidak boleh makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Semuanya fisikal. Tapi mengapa hasilnya takwa? Sesuatu yang bersifat non-fisikal. Itu hanya mungkin bisa dicapai kalau kita ini menghayati betul puasa kita. Bagaimana kita menghayati? Jemaah sekalian, kita ini diwajibkan berpuasa, meninggalkan apa? Meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah. Bukan diperintahkan untuk meninggalkan yang haram. Mengapa? Kalau meninggalkan haram itu sudah hari-hari biasa kita, itu wajib kita lakukan. Tapi di sepanjang bulan Ramadan kita diwajibkan meninggalkan yang halal. Apa maksudnya? Ya mas sekalian, agama kita ini ada kewajiban, ada larangan. Untuk melaksanakan kewajiban kita memerlukan kemampuan. Zakat perlu kemampuan harta. Kalau tak punya kemampuan, kita tak wajib zakat, malah mungkin dapat zakat. Begitu juga ibadah haji, manis tato'a ilaihi sabila, kemampuan harta. Kalau tak mampu, tak
wajib kita. Begitulah agama. Sholat dilakukan dengan berdiri. Kalau tak mampu boleh duduk. Kalau tak mampu duduk boleh berbaring, sekedar menggerakkan tangan. Itu namanya rukhsah. Puasa juga begitu. Kalau sakit boleh kita tidak berpuasa dengan mengganti hari yang lain. Kalau sudah tua, maka boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Mengapa kalau harus mengganti di hari yang lain? Ini orang bukan nama muda, makin tua. Kalau sekarang saya tak bisa, apalagi besok. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita semua, bagi hamba-Nya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan di dalam agama ini haraj, sempit, kesempitan. Maka Allah berikan itu kemudahan-kemudahan di dalam kita melaksanakan kewajiban. Tapi untuk meninggalkan larangan, jamaah sekalian, tidak memerlukan kemampuan. Untuk tidak minum minuman keras tidak perlu kemampuan. Untuk minum minuman keras perlu kemampuan malah, karena mahal. Merek-merek minuman keras seperti Dry Gin, Johnny Walker, Black Label, ini sekedar tahu saja, itu mahal. Karena itulah pemuda-pemuda di kampung itu bikin oplosan, Sprite campur autan, campur spiritus, goblok-goblok, bukan mabuk, basalan dia. Terus saja terjadi 9 orang meninggal. Tidak perlu kemampuan. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan kemauan. Untuk tidak korupsi tidak perlu kemampuan. Untuk korupsi perlu kemampuan. Kemampuan mengatur, memanipulasi ini, itu, dan sebagainya. Bikin cerita, bikin alibi. Untuk tidak korupsi tidak perlu kemampuan. Yang diperlukan untuk meninggalkan larangan itu hanya kemauan. Nah, sepanjang kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sesungguhnya kita ini ditempa apa? Kemauan kita. Lihatlah, ketika ada kemauan ternyata kita bisa meninggalkan yang halal. Bisa. Kita tidak makan dan minum itu bukan karena makanan minuman itu berubah haram di bulan Ramadan. Tidak, itu halal. Bukan pula karena tidak ada, bahkan mungkin sepanjang bulan Ramadan melimpah atau lebih banyak daripada biasanya. Juga bukan karena tidak ada kesempatan, ada banyak kesempatan. Ketika kita berada di dalam kamar sendirian, siapa yang tahu? Kita ini makan, minum, selepas itu kemudian pura-pura lapar, pura-pura lesu. Tidak ada yang tahu. Kita ambil air wudu, teman sebelah pun tidak tahu kalau kita ambil wudu sekaligus minum. Tidak ada yang tahu. Tapi mengapa kita tidak melakukannya? Begitu menjelang subuh, kita langsung berhenti sahur. Padahal masih bisa. Beberapa menit sebelum azan maghrib, setengah menit, kita tak juga berbuka. Mengapa? Karena kita tahu setengah menit sebelum berbuka, sebelum datang maghrib, itu membatalkan puasa kita. Secara relatif, apa sih bedanya antara setengah menit sebelum maghrib dengan setengah menit sesudah maghrib? Secara relatif hampir tidak ada bedanya, cuma terpaut 1 menit. Tapi mengapa kita tidak juga, meskipun rasa haus begitu rupa, rasa lapar begitu rupa, kita tahan. Bahkan ketika azan sudah tiba, kita masih juga coba cek, kadang-kadang itu menjadi sebelah terlalu cepat. Setel televisi, dengarkan radio, segala macam, cek, betul sudah sampai begitu rupanya. Jadi jelaslah bahwa sepanjang bulan Ramadan kita ini dibina kemauan kita. Nah, kemauan untuk taat kepada Allah itulah takwa. Karena itulah Nabi mengingatkan kepada kita, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Sesungguhnya puasa itu bukan dari tidak makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafa. Sesungguhnya puasa itu dari menjauhi kita, menghindarkan kita dari lahun,
perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan rafat hawa nafsu. Jamaah sekalian, inilah yang harus kita miliki sepanjang kita melaksanakan saum Ramadan, penghayatan. Dan jika itu kita bisa lakukan, maka betul benarlah apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa kita akan menjadi orang yang bertakwa, makin bertakwa. Tapi ketika puasa itu dikerjakan dengan begitu saja, maka saksikanlah ini negeri mayoritas muslim, sudah tak terhitung kita melaksanakan saum Ramadan, hasilnya iya yang makin baik ada, tapi fakta bahwa ini hari korupsi makin menjadi-jadi. Bahkan yang melakukan korupsi itu mereka-mereka yang mestinya dianggap paling tahu agama karena dia berada di Kementerian Ngurusi Agama. Lalu di mana itu puasa yang tiap tahun dilakukan? Jamaah boleh catat, boleh cek siapa itu yang melakukan korupsi, tetap mayoritas muslim. Jamaah sekalian, itu menunjukkan ada masalah besar di dalam ibadah kita, bukan hanya puasa, tapi juga sholat dan sebagainya. Haji itu melempar jumroh di sana di Mina, itu simbolisasi perlawanan terhadap setan. Mestinya sepulang ke tanah air melanjutkan perlawanan terhadap setan, karena hidup sesungguhnya adalah dialektika antara kita taat kepada Allah dan menentang setan. Tapi faktanya dia bukan hanya tidak menentang setan, bahkan menjadi kawan dan hamba setan. Jadi ada soal besar di sini, apa itu penghayatan terhadap ibadah, khususnya puasa yang sebentar lagi akan kita lakukan. Karena itulah jamaah sekalian, semampang ini masih belum memasuki bulan yang kita harap-harap itu, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita betul-betul bisa meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu takwa, insyaallah. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan shahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya Allah sekalian, ini harus betul-betul kita sikapi dengan sangat-sangat serius di soal penghayatan. Jangan sampai kita ini masuk pada golongan orang yang seperti dibilang oleh Nabi, kam min so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tak mendapatkan apa-apa dari puasa ini, tak mendapatkan pahala, tak mendapatkan takwa, illa jual atos, kecuali rasa lapar dan dahaga, mungkin saja. Karenanya sekali lagi, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita gembirakan hati kita, ini menyongsong bulan amat sangat istimewa. Kita gembirakan juga keluarga kita. Hilangkan rasa gundah gulana. Tak pantas seorang muslim menyongsong bulan Ramadan dengan gundah gulana, seolah-olah kita hendak menjumpai bulan penyiksaan. Bukan, ini bulan agung, sahrun azimun, sahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Gembirakan. Kalau kita sudah gembira, maka insya Allah kita melaksanakan puasa ini dengan ringan, dengan penuh kesungguhan, kekhusyuan, sedemikian sehingga kita bisa meraih apa yang menjadi tujuan dari kita diwajibkan berpuasa itu. Insya Allah. Akhirnya menilai dan khutbah ini dengan sama berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk untuk tadarus, berharap kepada Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم ووحد صفوفهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم ربنا تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي